keyakinan kita itu terserah kita sih, doa apa saja. Kalau kita yakin tuh bisa saja. Bisa pernah cerita ya. Ada yang baca Amitabha juga bisa. Eko Tara ya Pak. Pak Eko Tara. Saya Awal kita awal kita suara. Ada Samuka awal kita. Nah ini nanti ada hubungannya juga. Nih salah satu gunanya pertobat. Jadi karma buruk kita akan lebih cepat. Jadi kalau memang benar-benar nih Cynthia mau bikin pertobatan nanti ya siap-siap aja. Entah nanti entah ada kehilangan berharga, tahu-tahu sakit tertentu cukup keras tapi selamat, jangan khawatir. Atau kecelakaan tapi luka-luka tapi tetap selamat. Sehat lagi gitu. Itu bisa terjadi. Malah enggak sih tobat. Karena ini seperti booster, karma buruk kita seperti didorong akan berbuah. Ini untuk pemurnian, pembersihan. Oh iya. Iya percuma. Ya. Terus setelah itu Seperti melakukan kebohongan baru toh kalau nggak sungguh-sungguh setengah matang. pengakuan terus berapa kali, berapa sering juga Iya iya iya. Makanya kalau ngikuti tradisi para biku itu kan di tiap uposatha, tiap capgo itu waktunya untuk melakukan pertobatan. Iya. Ya. Atau kalau enggak ya sekali saja pas capgonya misalkan. Ya. Biasanya pas capgonya sih minimal. Nah, terus kalau misalnya ya, anggap aja saya melakukan pertobatan. Saya tuh enggak inget saya tuh menjahati orang mau. Ada ringkasannya. Tadi saya kirim itu teksnya di grup Kamisan, bisa dibuka yang teks penyelamatan hewan itu di halaman 11. Ini kemarin yang saya pakai teks ini yang saya pakai waktu mimpin ritual apa function ya. Function ini saya pakai ini. Nah, itu di halaman 11 itu bisa teksnya ya, syairnya ya. Itu pengakuan kegagalan menjalankan sila. Ya, di situ ada pengakuan kegagalan menjalankan sila. Itu pertama menyatakan penghormatan kepada 35 Buddha. Lalu tahapannya itu ya. Lalu namaskara, tadi namaskara kepada 35 Buddha, lalu namaskara kepada 7 Buddha. Setelah itu baru membacakan tekadnya ini. Ini di paragraf di halaman 12. Oh kalau di kertasnya itu kan halaman 11. ya 11 lalu 12. Ini kan di paragraf yang bawah itu setelah namaskara kepada 7 Buddha penyembuhan. Nah, itu ada pernyataan paragraf yang berikut. Dalam kehidupan ini dan semua kelahiran sejak masa tanpa awal dalam samsara, apapun karma-karma negatif yang telah saya lakukan menyebabkan makhluk lain melakukannya atau bergembira ketika makhluk lain melakukannya, curi benda-benda stupa, benda-benda milik sangha di sebelum menyebabkan makhluk lain melakukannya atau bergembira ketika makhluk lain melakukannya, apapun panca anantarya karma yang telah saya lakukan menyebabkan makhluk lain melakukannya atau bergembira ketika makhluk lain melakukan, aku salah karma yang telah saya lakukan membuat makhluk lain melakukannya, atau apapun yang telah saya lakukan karma-karma ini menyebabkan saya dan makhluk lainnya terlahir di alam neraka, alam hewan atau di negara-negara barbar tanpa kehidupan, terlahir sebagai dewa-dewa tidak lengkap, memiliki cara pandang dengan pencapaian kebudayaan di hadapan para bagawan Buddha yang merupakan perwujudan prajna, perwujudan mahakaruna, perwujudan pengetahuan sempurna diri. Saya mengakui dan menyesali semua karma negatif. Saya tidak akan menyembunyikan apapun dengan mengakui dan menyesali satu karma negatif. Mulai sekarang dan di masa yang akan datang, saya akan menghentikan dan tidak. Itu pernyataan. Dan itu kalau bisa di hadapan guru atau yang kita percaya, kalau tidak cukup di depan altar. Depan altar Buddha. Ya, di altar manapun yang ada perumpang Buddha ya. Pak, di sini banyak tata gata. Ini merujuknya ke tata. Sebenarnya kan tata gata ini merujuk pada kualitas kebudayaan di mana dia yang mengetahui kenyataan. Itu gelar untuk penyebutan nama lain saja. Nah, kalau kita ada orang bilang tata gata berarti yang dimaksud Buddha yang maha sempurna. Tapi yang artinya sebenarnya ya kita menghormat kepada ia yang menginspirasi kita untuk mencapai pemudahan, mencapai pencerahan, mengerti tentang ya, ya, Peduli stupa misalnya apa? Perbuatan misalnya itu kan enggak, lebih ke sanggahnya. Ya enggak, ini sebenarnya rangkuman.
rangkuman. Tidak perlu ditambahi apa-apa. Enggak, tapi kalau mau ditambahkan sendiri pribadi yang maksudnya ada kesalahan tertentu yang diingat spesifik, enggak apa-apa disisipkan di sini. Boleh Ya, ditambahi boleh, sedikit di bawah. boleh. Cuma ini kan kalau kita ya tadi katanya kan kalau nggak ingat nih Ya. detail-detailnya perbuatan buruk kita apa gitu kan, ya udah baca ini saja. Iya, iya. Ya. Pengakuan pribadi kita kan gitu. Oh. Jadi Itu pematahan karma dari kehidupan saat ini atau yang lampau? oh sampai ke yang lampau-lampau. Iya. Pernyataan ini merangkum semua karma yang dari zaman Udah terlalu ini. di sini dinyatakan waktu yang tidak terukur kan. Buat tuh. Makanya jadi Yang lampau kita udah tahu. ya makanya nggak tahu. Enggak, inti dari kamu pertobatan kamu tuh enggak bakal Kok cilaka. sudah pernah belum? Iya, Pak. Saya pernah tapi saya nggak tahu apakah karma buruk yang mana saya akhirnya Iya. berbuah gitu. Bukan dari Pak. Dan kita juga tidak tahu. Kita Ya. melakukan pertobatan. Karma buruk kita yang mana? Iya, iya, yang iya. mana? Nggak, maksudnya setelah itu kemudian entah saya dapat kecelakaan yang mana atau apa saya nggak ingat. Tetap kamu melakukan pertobatan. Biasanya Karma buruk kan tetap ini berubah, Pak. ini saya seingat saya ya, saya melakukan pertobatan ini waktu ikut retret, tiap kali retret. Ya. Dan pertobatan ini sendiri adalah perbuatan baik ya Pak Badin. Oh, Kenapa iya. harus takut dilakukan Jadi, gitu loh. Jadi pola pikir yang salah kalau Tiap pertobatan kali kita takut. retret itu seingat saya ya, itu dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi tiap kali retret itu akan selalu nggak selalu yang dibaca ini sih, selalu yang dibaca ini. Termasuk mantra-mantra lain, mantra-mantra tertentu. Termasuk salah satu mantra pertobatan itu Wajra Sattva. Pernah tahu kan Wajra Sattva? Waktu Rinpoche datang tuh kan Om baca Wajra Sattva Wajra Samaya Sattva, Pak, Manupalaya kita Wajra baca. Sattva Dwenopatista Dudumi Wajra Mamimunca Wajibe. Mantra itu mantra seperti untuk pemurnian, untuk memangkas semua rintangan-rintangan. Tapi konsekuensinya kalau membaca mantra itu, yaitu termasuk percepatan karma buruk. Nah itu sekaligus loh. Karena apa? Dengan celaka kita dengan berbagai itu kan nggak berat. Berarti itu karma baik, karma Buruk itu sekaligus. terus terus minuskan itu, Iya, Pak. iya. Oh. Makanya nggak berat. Walaupun ya sakit itu. Beberapa kejadian teman saya itu waktu pengakuan di retret itu ada yang tahu motornya hilang, terus kecelakaan di jalan luka-luka gitu. Tapi ya dia selamat, intinya ikut retret lagi kan gitu. tapi kan kita juga melakukan mandala itu Ya. Pak. Nah, tapi ini kan satu tahap, kan saya baru ngomong satu tahap ini untuk soal pertobatan. Sebenarnya itu ada tiga rangkaian. Satu, pernyataan kesalahan nih, satu. Setelah menyatakan kesalahan, yang kedua membaca doa-doa pujian kepada para Buddha, kebajikan para Buddha, kualitas-kualitas para Buddha dan Bodhisattva, dan semua makhluk yang melakukan kebajikan. Jadi itu istilahnya doa pujian. Ya, tadi Liangking kan nama Buddha Nah, itu kan juga seperti salah. itu. Jadi tujuannya gini. Yang pertama kita mengakui kesalahan kita. Berarti yang halaman selanjutnya ini ya. Ya, setelah mengakui kesalahan kita lalu memuji kualitas kebajikan supaya kita terinspirasi nih. Setelah kita melakukan hal-hal yang tidak baik ini kita hapus, kita lalu termotivasi melakukan hal-hal baik. Setelah ini kan jadi yang disebut apa? Daya upaya benar. Daya upaya benar atau daya upaya yang selaras itu kan perilaku di mana kita menekan hal-hal yang buruk yang sudah dilakukan, lalu memunculkan hal-hal baik yang belum dilakukan, lalu mempertahankan hal-hal baik yang sudah dan tidak mengulangi lagi. Jadi ini upaya yang disebut daya upaya yang selaras. Lalu yang ketiga kemudian menyatakan tekad, ya, menyatakan tekad kita sendiri untuk ini namanya aditana ya, untuk melakukan kebajikan yang lebih dan merealisasikan dharma. Ya, dedikasi. Jadi setelah menyatakan pujian, lalu kita menyatakan tekad kita, lalu setelah melakukan kebajikan kita tutup dengan dedikasi. Nah, kita tiap kali acara di sini kan itu sama dengan dedikasi yang jadi apa-apa kebajikan yang sudah kita lakukan ya, termasuk menyatakan pertobatan itu kan juga kebajikan.
lalu melakukan pujian-pujian kepada orang-orang, kepada para suciwan, pada para Buddha Bodhisattva. Ini kan tujuannya juga untuk menumbuhkan mudita cita, supaya kita terbiasa ikut bahagia terhadap kebajikan orang lain.